La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladhina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana makisina fihi abada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudallah ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis samaa wal ard u'iddat lil ladzina amanu billahi wa rasulih dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha' wallahu dzul fadlil 'adzim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ihris ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jiz. Rawahul Imam Muslim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul nabi habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin jamaah Masjid Jami Al-Ikhlas Kompleks Seknek Sekretariat Negara rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan ini Allah masih memberikan kesehatan, baik itu kesehatan imannya maupun juga takwanya maupun Islam kita, dan tak lupa kesehatan jasmani maupun juga rohani, sehingga kita bisa berkumpul kembali di tempat yang mulia ini. Dan mudah-mudahan dengan berkumpulnya di tempat ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Tidak terasa kita sudah melewati pertengahan bulan Syawal. Hari ini sudah memasuki di tanggal 19 Syawal 1446 Hijriah. Baru 3 minggu kemarin Ramadan telah meninggalkan kita. Baru Ramadan kemarin ya kita melewati. Baru 3 minggu kemarin kita melakukan ibadah-ibadah di bulan Ramadan selama itu. Lalu kita melakukan amalan-amalan yang sempurna, menyempurnakan ataupun melengkapi amal-amal soleh di bulan Ramadan kemarin. Sehingga kita perlunya bermuhasabah diri kita. Apa yang telah dilakukan bulan Ramadan kemarin? Apa yang telah kita lakukan di bulan Syawal bulan ini? Sehingga kalau kita berpuasa itu tidak hanya sekedar musimannya saja. Karena kedepannya nanti apakah kita nanti bisa bertemu lagi di bulan Ramadan yang akan datang? Karena itulah di dalam sebuah kalam ulama yang di dalam kitab Minhajul Qasidin karangan dari Al-Imam Ibnu Qudamah, bahwa la yatimmul ma'rufu illa bisalatin khisalin. Tidak sempurna kebaikannya itu kecuali hanya 3. Ta'jilihi, tasghirihi, wa satrihi.
yang artinya adalah kita menyegerakan ataupun bersegera, tidak menunda-nunda. Kemudian kita merasa amal soleh kita itu tidak gede ataupun besar, dan yang terakhirnya di situ adalah beramal dengan sembunyi-sembunyi. 3 hal ini itu dapat menyempurnakan pahala Ramadan maupun pahala di bulan Syawal ini, agar kita senantiasa istiqomah menjaga pahala Ramadan sampai bulan Ramadan yang akan datang. Kita tetap menjaga istiqomah, jangan sampai istiqomah kita itu kendur disebabkan karena hanya untuk mendapatkan pahala duniawi saja, tidak pernah mendapatkan pahala semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah kita takjilihi, yaitu adalah bersegera, tidak lagi bermalas-malasan. Kita juga harus benar-benar bergegas. Bulan Ramadan kemarin kita tiap hari bersegera untuk pergi ke masjid, terlebihnya yakni adalah sholat taraweh. Bulan Ramadan kemarin kita pergi bergegas untuk menunaikan ibadah sholat fardu 5 waktu, banyak sekali jamaah-jamaahnya. Bagaimana dengan di luar bulan Ramadan, termasuk di bulan Syawal ini? Kita perlu mengingat bahwa giliran di luar bulan Ramadan jamaahnya sepi, entah itu ya 2 shaf ataupun 3 shaf, supaya kita tidak terpengaruh dengan godaan-godaan setan sampai kita menunda-nunda waktu sholat kita. Maka kalau kita menunda-nunda, maka rugi disebabkan ya karena kita terlalu menuruti perasaan-perasaan kita. Sholatnya nanti-nanti saja, sholatnya entar saja, karena disebabkan karena sibuk kerja, karena masih ada meeting ataupun rapat dengan pimpinan, dan lain sebagainya. Kalau misalnya sudah ada waktunya sholat, kita bersegera sholat. Terlebihnya kita sholat berjamaah di masjid, karena di situ ada nilai pahalanya sebanyak 27 derajat. Setelah itu kita bersegera untuk berbanyak lagi amal soleh kita. Bulan Ramadan banyak amal soleh, di luar bulan Ramadan pun juga lebih banyak lagi dan juga bahkan lebih giat lagi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Hadid, surah yang ke-57 ayat 21, yang berbunyi, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum. Berlomba-lombalah kalian dalam hal kebaikan, yakini adalah mencari Tuhanmu. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis sama wal ard. Mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala akan dapat memperoleh surganya, mencari ampunan, mencari rahmat pada Allah Subhanahu wa ta'ala agar mendapatkan surga yang seluas langit dan bumi. Uiddat lilladzina amanu billahi wa rasulihi. Itu surga tersedia bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Maksudnya dari kata Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam Amanu billahi wa rasulihi menjelaskan di dalam tafsir At-Tabari ataupun Jami'ul Bayan fi Ta'wil Quran bahwa wahidullaha wa saddaqu rasulahu, mengesahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan percaya kepada Rasulnya, terlebihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Itulah karunia Allah yang akan didatangkan kepada siapa saja yang dikehendakinya. Wallahu dzul fadlil azim. Dan milik Allah lah yang mempunyai karunia yang besar. Bersegeralah kita untuk perbanyak rajin ibadah kita.
Tidak hanya sekedar ibadah sholat 5 waktu saja, sholat sunnahnya, tahajudnya, duhanya, perbanyak juga sedekahnya, menolong kepada sesama orang lain. Dalam hal di sini adalah sedekah. Dan juga kita perlunya adalah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolonglah kepada saudaramu untuk berbuat kebaikan dan takwa, wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Janganlah engkau tolong kepada seseorang untuk berbuat dosa dan juga maksiat. Itu terdapat dalam surah Al-Maidah, surah yang ke-5 ayat 2. Kemudian yang kedua adalah kita tazkirihi. Maksudnya tazkirihi di sini adalah jangan menganggap diri kita itu lebih bertakwa daripada orang-orang yang berdosa. Jangan menganggap diri kita lebih banyak amal solehnya dibandingkan dengan orang-orang yang lain. Jangan merasa diri kita lebih bertakwa, lebih beriman, lebih banyak beribadah, sedangkan yang lain-lainnya itu bagaimana? Jangan pernah membandingkan dengan amal kita dengan amal orang lain. Kitanya banyak, merekanya itu pun banyak. Pertanyaannya, apakah amal yang banyak itu diterima oleh Allah atau tidak? Apakah sedikit amalannya itu diterima ataupun tidak? Karena yang namanya terlalu banyak amal soleh kita ya karena saking rajinnya, karena kita merasa ahli ibadah, sedangkan yang lain itu sedikit pasti dinyatakan sebagai orang awam. Lebih paralelnya lagi, orang-orang yang berdosa dikata lain adalah ahli maksiat. Apa itu yang membuat diri kita menjadi lebih unggul? Apa itu yang membuat diri kita menjadi lebih besar dan juga lebih kuat? Karena masih mending kalau orang yang melakukan sedikit amalannya kecil tetapi pahalanya itu besar, melakukan satu amalan meskipun itu sedikit tapi itu diterima karena disebabkan karena tawadhu ataupun yakni adalah rendah hati, merasa dirinya masih ada dosanya, merasa sholatnya kita kurang, puasa kita kurang, sedekah kita pun juga kurang, zakat kita pun juga kurang, infak pun juga berkurang. Karena dengan merasa kekurangan di dalam diri kita, itu yang dinamakan adalah introspeksi diri, memeriksa diri sendiri, menilai diri sendiri. Daripada orang yang banyak amal ibadahnya tetapi kadang suka menyebar aib orang lain, mencari-cari kesalahan orang lain. Na'udzubillah. Bagaimana puasa kita selama 30 hari di bulan Ramadan? Banyak sekali. Bagaimana puasa Syawal selama 6 hari? Masya Allah, penambahan. Tapi bagaimana? Apakah ada rasa takaburnya ataupun rasa tawadunya? Apakah ada rasa sombongnya ataupun rasa rendah hatinya? Khawatirnya di bulan Ramadan kemarin maupun Syawal ini tidak diterima oleh Allah disebabkan karena sombong ataupun takabur. Lebih bagusnya adalah ya sedikit amal solehnya tetapi disertai dengan tawadhu, itulah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah wa tasbirihi. Kemudian yang ketiga adalah wasatrihi. Maksudnya adalah kita menyembunyikan amal soleh kita. Seperti contohnya seorang ulama yang hidupnya di zamannya tabi'in. Seorang tabi'in yang bernama adalah Sufyan As-Sauri. Dia itu bangun malam tetapi tidak pernah
memberitahu kepada siapapun bahwasanya si Sufyan Ats-Tsauri ini dia bangun malam untuk menunaikan qiyamul lail ataupun sholat malam. Karena dia beramal secara sembunyi-sembunyi, itulah yang dinamakan adalah ikhlas. Zaman sekarang ya seperti ya di Facebook, Instagram, WhatsApp maupun ya juga di TikTok, tapi pamer ibadahnya, maka itu disebabkan karena ada riyaknya ataupun niatnya ingin pamer kepada orang lain seakan-akan dia itu rajin ibadah, orang soleh, yaitu adalah orang yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Tapi bersembunyi-sembunyi dalam beramal itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak perlu butuh dengan validasi ataupun pengakuan-pengakuan dari orang lain. Makanya nggak usah risau, tidak pernah gelisah. Yang penting kita mencari pahala semata-mata hanya karena ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah kalau ingin menjadi orang-orang yang mukhlisin, orang-orang yang ikhlas yang ada di dalam hatinya, kita perlunya lagi untuk beramal dengan sembunyi-sembunyi. Tidak perlu lagi kita melakukan tujuannya hanya untuk dipuji oleh orang lain, sehingga amal soleh kita pun akan menjadi sia-sia. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Dari penjelasan-penjelasan di atas di sini adalah di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa ihris ma yanfa'uka, bersemangatlah untuk mencari perkara hal-hal yang bermanfaat bagimu. Kita semangat untuk sholat, kita semangat untuk perbanyak ibadah, tetapi hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasta'in billahi, mintalah tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala ta'jiz, janganlah engkau bermalas-malasan. Di bulan Ramadan kita rajin beribadah, di bulan Syawal kita rajin beribadah, maupun di bulan-bulan lainnya kita rajin beribadah, asalkan dengan hati yang tulus dan ikhlas, dan asalkan kita niatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau karena niatnya hanya karena Allah, maka insya Allah Allah ta'ala akan mudahkan untuk kita. Allah ta'ala akan memberikan semangat untuk kita, baik itu semangat jasmani dan juga rohani. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan selalu memberi keridhaan untuk kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Ini saja yang disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa yakum fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad
sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudallah ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbil alamin. Wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bada'a fihi binafsihi وثنى بملائكة المسبحة بقدسه فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض الله على أربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا ودعمنا وتضرعنا وتخشعنا وتمم تقصيرنا يا الله يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا صيامنا من رمضان وتقبل من صيامنا من شوال. اللهم بلغ أمورنا إلى رمضان. اللهم طول عمرنا إلى رمضان. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.